Timnas U16 Indonesia harus mengakui keunggulan Australia pada semifinal ASEAN U16 Boys Championship 2024 atau Piala AFF U16 2024. Pertandingan Indonesia vs Australia di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 malam waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor 3-5. 3 gol Indonesia dicetak Muhammad Zahabi Goli menit 4 dan 45+5, dan Josh Holong menit 90+2. Sementara itu, 5 gol Australia tercipta dari Amlani Taku menit 24 dan 66, Quinn McNichol 45+3, dan Anthony Dibulika menit 71 dan 86. Hasil ini membuat Indonesia belum berhasil mempertahankan gelar, sedangkan Australia akan melawan Thailand pada final Piala AFF U16 2024. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Kita patut apresiasi bagaimana perjuangan Indonesia U16. Ayo. Tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Oktober, kita ketemu mereka lagi. Kita Oktober lawan Kuwait, lawan Mariana Utara, dan ketemu mereka lagi. Oke? Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia. Oke? Hari ini udah lewat. Kita tunggu mereka Oktober. Oke? Bro, gimana nih? Kita gak lolos ke final. Gagal lolos ke final bukanlah akhir dari segalanya. Timnas Indonesia U16 merupakan tim yang baru dibentuk melalui seleksi ketat oleh Coach Nova Arianto dan staf kepelatihannya. Coach Nova sendiri menegaskan bahwa timnya tak menargetkan juara pada ajang Piala AFF U16 ini. Dia hanya fokus untuk melihat perkembangan pemain, bagaimana pemain dapat terus fokus di setiap pertandingan. Ya, anggapannya Coach Nova hanya mencoba pemain-pemain yang telah ia bina di turnamen kali ini. Memang, sebenarnya untuk timnas di bawah umur, khususnya timnas U16, tidak perlu diberikan target yang muluk-muluk. Daripada target juara, lebih baik fokus meningkatkan teknik dasar dan kualitas permainan tim. Apa kalian ingat timnas U16 era si kembar Bagas dan Bagus? Mereka juara Piala AFF U16, tapi sekarang, di mana mereka? Yang terlihat di timnas sekarang hanya penjaga gawang Hernando Ari Sukaryadi. Jadi kesimpulannya, untuk pemain timnas U16, daripada menyesali kekalahan ini, lebih baik fokus untuk berbenah diri. Jadikan kekalahan ini sebagai sebuah pelajaran untuk tonggak menuju masa depan yang gemilang. Kalian adalah aset bangsa, sekarang dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Like video ini jika suka, skip jika tidak suka, dan jangan lupa di follow ya, agar gak ketinggalan info timnas Indonesia selanjutnya cuy. Walaupun kalah dari Australia U16, gue tetap mengapresiasi bagaimana timnas U16 bermain. Timnas U16 yang ini, dan dimana kalahnya 3-5. Tetapi ingat, dari babak pertama kita sudah bermain dengan 10 pemain. Yaitu itu yang menjadi kekurangan kita tadi, backnya itu yang paling tinggi katanya. Kita akan 2 karena 10, tidak penting sama sekali apa yang kedua. Tapi setelah itu bermain dengan 10 pemain pun kita tetap bisa menyerang. Ini yang gue sangat bangga, gue sangat apresiasi bahwa kita tidak jiper. Walaupun kekurangan satu pemain, kita nggak kerasa kekurangan satu pemain. Ya, kita tetap menekan, kita tetap bisa memberikan pressure kepada Australia itu yang sangat luar biasa, jarang sekali terjadi. Bahkan kita bisa mengimbangi Australia sampai babak kedua, dan barulah kita di menit 65 kebobolan 78 berturut-turut karena mungkin stamina sudah menurun, fisik yang menurun, fokusnya sudah menurun, sehingga terjadilah celah-celah itu karena kita bermain terbuka, bukan karena kita main bertahan. Kalau lihat gol-gol Australia itu kita main terbuka ya, sehingga space itu banyak di belakang. Tapi menurut gue ini sebuah resiko yang diambil oleh Coach Nova. Dimana lo bisa nih, kalau lo bermain 10 pemain ini posisinya masih satu sama, bisa aja main bertahan defense full.
yang ngarepin misalkan perpanjangan waktu atau enggak, tapi mereka tidak lakukan itu, mereka tetap menyerang. Dan itu yang sangat gue apresiasi, ini soal mental dan mindset aja. Bahwa pertama lu lawan Australia, lu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Yang kedua, lu main dengan 10 pemain, lu bisa memberikan perlawanan, dan terbukti kok Australia kesulitan bermain dengan 10 lawan kita yang bermain dengan 10 pemain. Itu kan menjadi poin plus bagi timnas U16 sekarang. Jadi gue harap pemain-pemain ini, tadi banyak pemain potensial, nomor 7, nomor Fadi Ahmad, Mirza dan sebagainya, itu bisa berkembang lagi dan karirnya bisa bagus. Kalau bisa sih pergi keluar ya, main di klub luar. Oke, tetap semangat Garuda Muda, berbangga dengan permainan kalian yang berarti bagus. Segitu dulu. Main dengan 10 orang kayak nggak main pakai 10 orang ya. Ini gak ada Ubeng ya kemarin yang bilang kemarin lawan itu sekelas Singapura, sekelas Laos, sekelas Filipina. Ini dikasih ya lawan Australia, tapi agak suwe sih, kita harus main 10 orang ya daripada 30-an. Tapi memang tendangannya si Goli gila bener-bener. Itu tekniknya tinggi banget lah buat ukuran pemain 16 tahun. Ya kita tinggal tunggu di babak kedua perubahan apa yang bakal dilakukan sama Novo Arianto ya, pelatih yang bener-bener punya taktik, nggak asal serandal-serundul gaming men ya. Ini yang dimaksud dengan proses, ini yang dimaksud dengan progres gitu loh, nggak main asal-asalan. Main itu ada visinya, ada tujuannya. Mohon maaf ya guys ya kalau misalnya suara gue agak aneh gara-gara kayak gue disumpahin sama pemuja-pemuja lokal pret ya, supaya sakit dan gak bikin konten. Sampai ketemu di babak kedua ya guys ya. Oke, semoga bisa menang lawan Australia ini ya. Pertama adalah catatan kami di beberapa pertandingan terakhir, jadi saat kita lawan Laos, saat lawan kita Singapura, pemain punya keinginan yang menggebu-gebu. Tapi di saat pemain punya antusias yang tinggi, akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu, dan itu menjadi masalah buat kami, termasuk di pertandingan hari ini. Kita dapat kartu merah di menit ke-30 ya, itu yang menjadikan jalannya pertandingan sedikit berbeda. Tetapi ya itu, saya bicara pemain saya sekali kerja sangat luar biasa pada malam ini dengan 10 orang, dan hasilnya kita lihat bagus, kita kalah, tapi pemain berjuang sampai di menit 90+7 tadi. Itu yang menjadi catatan kami secara mental.